Sadar tidaknya kalian kalau ini adalah sosok pria luka bakar itu? Di mana Krokus di sini memberi clue dengan botol bergambarkan pusaran air serta luka dan makanan atau minuman yang berkaitan panas dan api yang tentunya berhubungan dengan luka bakar. Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, seperti yang kita ketahui, sosok pria dengan luka bakar setidaknya sudah disebut 2 kali oleh 2 pihak yang berbeda, yaitu Kid Pirate dan juga Blackbird Pirate. Dimana menurut Kid, si pria dengan luka bakar itu adalah orang yang dibutuhkan untuk serius jika ingin mendapatkan One Piece. Jadi Kid berusaha mencari orang itu. Sementara di sisi lainnya, menurut bajak lautnya Kurohige, kita mendapatkan detail yang cukup lengkap walaupun gak lengkap-lengkap amat tentang sosok pria dengan luka bakar itu. Yang mana menyambungkan dari perkara soal Kid sebelumnya, sosok ini adalah puzzle terakhir untuk bisa pergi ke Laut Tel, karena dia diduga adalah orang yang memiliki dan memborot poneglyph terakhir. Kemudian daripada bajak lautnya Kurohige kembali, kita juga mendapatkan info lainnya kalau sosok pria dengan luka bakar itu adalah sosok yang menaiki kapal hitam, dan ketika kapal musuh mendekat ke kapal mereka, terjadi sesuatu pusaran air yang menenggelamkan kapal itu, kapal yang mendekat sebelumnya. Nah, ini dia yang menjadi pertanyaannya. Siapakah sosok di balik luka bakar itu yang menaiki kapal hitam, dan terkait pula soal pusaran air, apakah dia karakter lama ataukah karakter baru? Dan ya, mari kita cari tahu. Di mana teori populernya dari kalangan fans sejak pertama kali sosok pria bakar disebut oleh Kid itu adalah Jaguar di Soul. Yang mana untuk Jaguar di Soul memiliki alasan kalau dia pasti mempunyai atau memiliki bekas luka bakar sebab dari insiden Ohara sebelumnya, dan juga kemunculan terakhirnya kita bisa melihat kalau Jaguar di Soul selamat dan tubuhnya dipenuhi dengan perban yang tentu salah satu lukanya pasti berasal dari insiden Ohara, dan itu tentunya bekas luka bakar. Kemudian teori selanjutnya adalah Monkey D. Dragon, di mana satu-satunya alasan kenapa dragon yang diperdebatkan itu cuma soal pusaran air yang muncul ketika musuh mendekati kapal si pria luka bakar itu. Di mana kekuatan dragon berdasarkan apa yang terjadi di Lockton itu menjadi hal yang saat ini menjadi perdebatan kalau kekuatan itulah yang bisa membuat pusaran air itu, karena tentunya badai mampu menciptakan itu. Yang mana untuk luka bakar, dragon sama sekali belum ada konfirmasi punya luka bakar, tetapi fans menduga kalau di tubuhnya bahkan di anunya mungkin ada luka bakarnya. Selain itu juga terkait kapalnya, di mana di manga ya kapal dragon kita melihatnya seperti warna hitam semua. Namun jika diperhatikan lagi, model kapalnya sedikit berbeda dengan punyanya dragon dan juga si pria luka bakar itu. Nah, dari 2 orang ini yaitu Dragon dan juga Jaguar di Soul diyakini oleh para fans sangat kuat. Sebab apa? Sebab mereka pernah muncul di Ohara. Padahal nih ya, sebenarnya untuk saat ini, gak tau kedepannya dah, tetapi untuk saat ini Ohara sama sekali tidak ada hubungannya dengan Road Poneglyph keempat itu atau yang terakhir ini. Kenapa? Pertama, jika si pria luka bakar itu menyimpan Road Poneglyph keempat atau yang terakhir, dimana yang terakhir itu adalah Road Poneglyph yang berada di Fishman Island sebelumnya, namun pada saat ini hilang entah kemana. Sebab di zaman Roger ya, Road Poneglyph itu masih berada di Fishman, bahkan sempat dibaca oleh Oden. Tapi ketika Luffy dan yang lainnya berada di sana atau ke tempat itu ya, Road Poneglyph tidak ada di sana dan hanya menyisakan Poneglyph biasa, pesan dari Joy Boy. Sehingga dengan begitu sangat jelas Ohara tidak ada hubungannya.
Dan hal ini ditegaskan oleh apa yang dikatakan oleh Kuzan. Ayap, jika kalian membaca di web legal Shonen Jump, Kuzan mengatakan kalau jika dia melihat batu merah di Ohara, seharusnya dia tidak akan melupakannya. Tetapi yang dia ingat hanya tentang Soul dan juga Robin. Itu artinya Kuzan sama sekali tak melihat Road Poneglyph berada di Ohara. Dan tidak ada jaminan pula kalau Road Poneglyph itu berada di Ohara. Dan kalau berbicara yang pastinya, terakhir terlihat itu berada di Fishman Island. Jadi pada intinya untuk alasan karena mereka muncul di Ohara, menurut Mimin ya untuk saat ini tidak ada hubungannya. Tetapi baik Jaguar di Soul dan Doragon sama-sama punya peluang kalau mereka lah yang membawa Road Poneglyph terakhir itu. Jika mereka ke dunia baru, mampir ke Fishman dulu dan mengambilnya. Soalnya Ohara terletak di West Blue dan pada kemunculan terbarunya Jaguar telah berada di dunia baru atau Elbaf. Nah, tidak menutup kemungkinannya kalau mereka ataupun Jaguar telah berada di Fishman sebelumnya dan mengambil batu itu. Dan Mimin curiga juga kalau timeline terjadi pengambilan batu Poneglyph yang berada di Fishman itu pada saat setelah pengeksekusian Goldie Roger. Karena di momen itu ya, semua orang mulai ngebet ingin mendapatkan One Piece. Dan mungkin si pria dengan luka bakar itu menyadari dan kemudian menjaga satu Road Poneglyph yang sebelumnya berada di Fishman Island. Dan Raja Neptune atau siapapun yang jadi raja pada masa itu akan menerima tawaran seseorang yang ingin mengambil batu itu dengan menceritakan insiden Ohara dan potensi Fishman yang menjadi tempat pertarungan yang merebutkan batu merah itu. Jadi pada intinya menurut Mimin ya, si pria luka bakar ini antara Doragon atau Jaguar di Soul jika yang dimaksud adalah karakter lama. Tapi jika ternyata sosok itu adalah karakter baru, mungkin bisa saja dia itu ras manusia ikan. Sebab apa? Sebab seorang Jinbe sendiri mampu menciptakan pusaran air seperti itu. Dan ya, bagaimana menurut kalian? Apakah dia karakter lama atau karakter baru? Namun tentu saja Mimin sendiri punya satu opini yang bisa dibilang Mimin jagokan kalau pria luka bakar itu adalah dia. Dimana dia bisa jadi karakter lama atau karakter baru, yaitu pria misterius yang bertemu dengan Crocus di Twinscape. Ya, pada cover chapter 631 kita disodorkan dengan cover deck yang tergolong canon, di mana di sana kita melihat Crocus bertemu dengan seseorang yang wajahnya tidak diperlihatkan. Dan ya, tentu saja jika berbicara tentang pria luka bakar itu, seharusnya sosok inilah yang menjadi bahan pembicaraan. Soalnya Oda Sensei dengan sengaja tidak menggambar wajahnya. Bisa saja wajahnya ternyata penuh dengan luka bakar, yang dengan kata lainnya dia adalah sosok pria dengan luka bakar itu. Selain daripada itu, cerita pria luka bakar sepertinya cukup terkenal dan eksis, yang mana mari kita lihat ekspresi Crocus bertemu dengannya. Crocus terlihat semangat bertemu dengan orang itu. Itu artinya orang ini, orang yang ditemui oleh Crocus adalah orang yang terkenal. Dan Mimin yakin itu bukan anggota atau mantan daripada bajak laut Goldie Roger. Kenapa? Karena pada saat Crocus bertemu dengan Relic, ekspresinya tampak berbeda, bahkan bisa dibilang berbanding terbalik. Jadi bisa dikatakan kalau orang ini adalah orang yang terkenal dan mungkin saja ini untuk pertama kalinya Crocus bertemu dengannya. Dan Mimin akan menduga dan cukup yakin kalau dia mungkin adalah pria dengan luka bakar itu. Karena di cover ini ada clue yang cukup menarik dan itu mengarah jelas kalau dia adalah sosok dengan luka bakar itu. Dimana pertama, jika kita perhatikan botol sake di sana yang dituangkan oleh Crocus untuk sosok itu, ada logo pusaran air di sana pula. Yang mana tentunya kita sangat paham ya kalau berbicara soal pusaran air, maka itu akan mengarah atau relate dengan si pria luka bakar itu. Kemudian kedua, jika kita melihat baju Crocus di sana, ada hal yang menjelaskan istilah luka bakar.
Dimana ini dia luka dan ini dia bakar, alias hal yang berhubungan dengan panas dan apapun yang bisa menimbulkan luka bakar jika kita lalai dalam memakainya ataupun membuatnya. Seperti canglong ini, jika lalai bisa saja itunya tumpah ke tubuh dan menimbulkan luka bakar. Dan hal yang sama juga terjadi kepada roti dan juga kue, yang mana dalam pembuatan roti ataupun kue serta kopi erat dengan api dan juga panas. Tentunya bisa membuat luka bakar jika lalai dalam pengerjaannya. Nah, dengan begitu disinilah kenapa Mimin menduga kalau yang diajak berbicara oleh Krokus itu adalah pria dengan luka bakar yang mampu menciptakan pusaran air di sana. Dan jika kita melihat topinya, itu topi khas Wano. Nah, kira-kira siapakah dia? Apakah dia karakter lama ataukah karakter baru? Ya, siapa yang tahu? Dan ya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.